Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita saat ini masih bersama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga secara virtual di rumah kita masing-masing. Dan pada sore hari ini ibadah akan dipimpin oleh Penatua Adelina Patinaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dalam Gita Bakti 203A, bait 1 dan 2. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami puji dan sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kami mohon agar Tuhan menyertai ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan membaca puji-pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Engkau selalu ada beserta dengan kami, melindungi kami, menjagai kami, memberkati kehidupan kami, memberi kekuatan secara ajaib,
sehingga kami mampu melewati hari-hari dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan, kuasa dan kekuatan dari Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan, dapat terwujud dalam kehidupan setiap hari. Berbicaralah Tuhan, berikan kami hati yang mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari kitab Amsal 4, ayat 5 dan 6, yang mengatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah pada petang malam hari ini diberi judul Kiranya Hikmat Selalu Besertamu. Bapak Ibu, hikmat adalah terjemahan dari bahasa Arab hikmah yang berarti bijaksana. Hikmah dari kata hakuma yang berarti bersikap bijaksana. Dalam Perjanjian Lama, hikmat dikaitkan dengan Raja Salomo. Ia adalah tempat bagi umat Israel untuk menimbang dan memutuskan perkara mereka. Untuk memahami hikmat tersebut, kita perlu kembali membaca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 2 Tawarikh 1 ayat 10. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dikatakan hikmat adalah kemampuan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan tepat dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sedangkan di dalam 2 Tawarikh 1 ayat 10, hikmat itu dibarengi pengertian tentang fungsi dan peran sebagai pemimpin yang memimpin, menghakimi atau mengadili umat. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami sesuatu, memaknai sebuah pengetahuan, dan mengambil sikap yang perlu sebagai manfaat dari apa yang diketahui. Perlu kita sadari, dalam kehidupan ini ada hikmat yang umum yang bisa kita pelajari, dan ada juga karunia hikmat yang adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan bagi orang-orang benar dan untuk membangun jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua ingin diberikan hikmat yang berasal dari Allah. Karena ada juga hikmat yang berasal dari iblis. Hikmat yang jahat untuk menjerat manusia agar berbuat kejahatan yang akan menyesatkan kehidupan kita. Oleh karena itu kita selalu atau harus dapat membedakan hikmat yang jahat dan hikmat yang baik.
Di dalam Amsal 9 ayat 10 disebutkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini berarti bahwa kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan jahat berasal dari sikap atau perbuatan yang membenci kejahatan dan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dasar yang dapat membedakannya adalah takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan tipu muslihat. Pada bacaan kita, yaitu pada ayat yang kelima, memperoleh hikmat adalah dengan cara membenci atau menjauhi kejahatan. Dikatakan jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Itu menunjukkan bahwa bagian ini adalah ucapan atau nasihat orang tua kepada anaknya. Anak-anak muda yang dianggap belum berpengalaman tentang suka dan duka kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, dididik, diperlengkapi dengan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk agar mereka memperoleh pengertian bagaimana menjalankan kehidupan dan berbagai masalah di dalamnya dengan baik. Ayah dan ibu sebagai orang tua mengingatkan dari didikannya, karena dari setiap didikan, petunjuk dan nasihat ada hikmat dan pengertian. Hikmat adalah penting untuk hidup yang berarti dan saleh. Oleh karena itu, kita harus terutama sekali mencari hikmat yang berasal dari Allah. Dan di ayat yang ke-6 pada bagian ini, hikmat dihadirkan sebagai sosok pribadi yang hidup. Hikmat akan memelihara orang yang tidak meninggalkannya dan menjaga orang yang mengasihinya. Tidak meninggalkan dan mengasihi hikmat adalah sama dengan berlaku setia dan mengasihi Allah. Allah pun akan memelihara dan menjaga hidup orang yang berpegang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita pun selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Entah itu tentang pasangan hidup, bisnis, sekolah, pekerjaan maupun di dalam keluarga. Kalau kita tidak meminta hikmat Tuhan, mungkin saja kita akan salah dalam mengambil keputusan. Namun sebaliknya, ketika kita meminta hikmat Tuhan, kita dapat mengambil keputusan yang tepat di setiap masa hidup kita. Sehingga kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita. Saat itu terjadi kebahagiaan, kekayaan dan kehormatan, umur panjang dan jalan damai sejahtera akan Tuhan curahkan kepada kita. Bercermin pada pengalaman Salomo ketika berdoa, permintaan akan hikmat dan pengertian ini berangkat dari kesadaran akan dirinya yang masih sangat muda dan belum berpengalaman, sedang tugas yang akan diembannya sebagai raja atas Israel bukanlah hal yang mudah. Salomo pun tak mau gagal dalam mengemban tugas itu. Sebagaimana Daud tiba pada batas akhir usahanya untuk mempersiapkan Salomo membangun bait Allah dan menjadi raja Israel, maka sebagai orang tua dari anak-anak sendiri, kita pun tiba pada hal yang sama. Akan tiba saat ketika kita hanya mampu memandang anak-anak kita dari dalam rumah, sementara mereka berjuang menjawab tantangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup, dan meraih cita-cita. Sebelum saat itu tiba, ada setidaknya 2 hal
yang dapat kita lakukan? Yang pertama, mempersiapkan dan memberikan bekal rohani agar anak-anak tahu membedakan antara yang baik dan jahat, beserta dengan segala alasan dan pengertiannya. Yang kedua, menguatkan dan memperdalam keyakinan iman mereka agar tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Ketika orang tua tidak selalu ada untuk anak, yakinkanlah dia dan diri kita sendiri bahwa Tuhan hadir untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkannya akan semua yang telah disampaikan orang tua kepada anak-anak kita. Yang perlu dilakukan anak adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Secara umum, tidak meninggalkan Tuhan berarti tetap setia kepada iman Kristen, dan secara khusus tidak meninggalkan Tuhan akan tampak pada perbuatan yang membenci kejahatan, tidak sombong tetapi rendah hati, menjauhi penipuan namun tulus dan jujur. Apapun yang terjadi dan harus dikerjakan dalam hidup, yang penting jangan jahat kepada orang lain. Kalaupun kita belum sanggup berbuat kebaikan yang menolong dan menyelamatkan orang lain, setidaknya janganlah melakukan yang jahat. Dengan demikian, kita akan dipelihara dan dijaga Tuhan dalam setiap langkah hidup. Mendapat hikmat itu tidak gampang karena hanya diberikan kepada mereka yang bertekun dan bersedia membayar harganya. Melalui pendidikan, seseorang akan menjalani perubahan rohani yang mencakup hal berbalik dari kejahatan menuju kepada pengenalan akan Allah. Hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama dalam memperoleh hikmat yang sejati. Orang percaya harus takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Orang bijaksana belajar dari ajaran dan didikan Allah, menerima perintah-perintah Allah, mendengar nasihat rohani orang tua dan sesama, serta menghargai hikmat itu sebagai lebih berharga daripada emas, perak, ataupun batu permata. Yesus Kristus adalah perwujudan unggul dari hikmat Allah. Jadi Amsal ini merupakan nasihat di dalam perjanjian lama yang sama dengan panggilan untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Kita harus berbalik dari dosa dan diri sendiri serta menuju Dia, mengorbankan segala sesuatu yang perlu untuk mengikuti Dia sebagai murid-Nya. Setiap orang memperoleh hikmat dari pengalaman hidup sehari-hari. Hikmat tidak selalu tertemukan dari pengalaman yang baik, tetapi juga yang tidak kita harapkan. Selama kita menjaga diri untuk tidak berbuat jahat, pengalaman hidup seburuk apapun pasti diubahkan Tuhan menjadi pelajaran berharga yang menguntungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan telinga dan perhatian kita pada didikan yang baik dan membangun, menyimak dan melakukan berbagai petunjuk yang Tuhan berikan, baik melalui firman maupun didikan orang tua, agar dalam pengertian yang benar kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk mengaminkan renungan kita membuka Kidung Jemaat 405, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Asal kau ada yang lain.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan setiap hari. Kami mohon ya Tuhan, janganlah Engkau membiarkan kehidupan kami melanjutkan kerja dan pelayanan tanpa hikmat dari-Mu. Tuntun kami selalu, pelihara, kasihi dan jagai kehidupan kami, agar kami dijauhkan dari segala perbuatan jahat dan selalu takut akan Engkau. Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa, Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu dan karenanya kami mohon ampun. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami sebagai orang tua, baik kaum bapak dan kaum ibu, berkati mereka dalam rumah tangga mereka, berkati dalam menopang kehidupan anak-anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, untuk dapat memberikan hikmat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, pendidikan, berkati dalam setiap hal yang mereka lakukan, berikan keteguhan, mampukan mereka untuk dapat melakukannya dengan baik di situasi yang sulit akhir-akhir ini. Kami juga berdoa dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini dengan wabah virus corona yang belum berakhir, yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang. Dengan rendah hati dan penuh keyakinan, kami memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jaga keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, mereka yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal dan kasih. Darah Yesus, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Bapa, kami juga berdoa bagi presbiter, Bapak Pendeta, diaken dan penatua beserta dengan keluarga masing-masing. Mampukan kami, berkati dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Biarlah cinta kasih Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan pelayanan yang kami lakukan, sehingga hormat dan kemuliaan selalu kami panjatkan. Tuhan, satukan hati kami agar kami mempunyai kerendahan hati untuk melakukan tugas kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tergabung dalam tim multimedia yang telah mempersembahkan hidup mereka untuk melayani-Mu melalui rekam suara dan gambar agar seluruh umat Tuhan dapat terlayani. Tuhan berkati mereka. Akhirnya Tuhan, banyak permohonan yang akan kami naikkan, tetapi sebagai manusia yang punya banyak keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam doa-doa kami, Engkau ampuni, dan doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat,
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita membuka Kidung Jemaat 286 bait 2 dan 3. Jemaat saya jemput untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukan firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara sekalian dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 203A, bait yang ketiga. Arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.